Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, pasca kecelakaan kereta api, PT KAI menetapkan Stasiun Bekasi sebagai stasiun layanan terakhir KRL. Sementara itu, operasi penyelamatan tim SAR resmi ditutup pada pukul 8 pagi tadi. Kemudian evakuasi telah kita lakukan. Nanti detail teknisnya Pak Kepala Basarnas yang akan menjelaskan. Dari kami, evakuasi dari kereta Argo Anggrek sudah kami bisa lakukan 100%. Sekarang kalau dilihat juga lokomotifnya sudah lepas dari rangkaian terakhir KRL yang terdampak. Dan jalur hilirnya juga dari tadi malam juga sudah kita buka dan bisa beroperasi normal. Walaupun untuk sementara waktu sampai waktu yang kami akan tentukan, yang akan ditentukan lagi, komuter lain atau KRL akan ditutup dulu dan stasiun terakhir, layanan terakhir adalah stasiun Bekasi. Selanjutnya juga untuk pos tanggap darurat sampai hari ini ada di stasiun Bekasi, juga ada di call center 121 kami, dan kami akan extend pos tanggap darurat ini selama 2 minggu ke depan, 14 hari, dan itu akan ada di stasiun Gambir dan di stasiun Bekasi Timur ini. Kita telah menyelesaikan operasi SAR dengan penanganan khusus kurang dari 12 jam. Terhitung tadi malam kita sama-sama berduka pada pukul 08.57 terjadi musibah, adanya kecelakaan yang terjadi antara dua kereta, yaitu kereta komuter dengan Argo Anggrek. Dan alhamdulillah dari seluruh korban tentunya dengan penanganan khusus ada beberapa korban yang memang harus kita lakukan tindakan secara terukur karena memang membutuhkan penanganan khusus, sehingga mungkin ada sempat dipertanyakan kenapa kereta atau lokomotif tidak langsung ditarik bersamaan dengan gerbong. Saya sampaikan bahwa pada saat itu memang ada 5 korban yang masih dalam kondisi terjepit dan harus kita laksanakan kegiatan retrikrasi atau ekstrikrasi sehingga korban itu bisa kita selamatkan dalam kondisi tidak sampai menimbulkan dampak yang lebih berat lagi. Jadi itu sekali lagi terima kasih atas rekan-rekan media yang telah mengikuti secara langsung proses evakuasi, dan alhamdulillah atas kerjasama dari seluruh unsur bahwa operasi SAR bisa kita laksanakan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan tadi pagi dengan pukul 08.00 sudah selesai, seluruh tim SAR kita nyatakan kita kembalikan ke home base. Pertamina telah menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi sejak 18 April 2026. Kebijakan ini telah disetujui oleh pemerintah akibat melonjaknya harga minyak dunia di tengah berlangsungnya perang di Timur Tengah. Harga 3 jenis bahan bakar minyak BBM non-subsidi naik mulai 18 April 2026. Kenaikan terjadi pada BBM jenis diesel dan bensin beroktan tinggi, yakni Pertamax Turbo dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, serta Pertamina Dex dari harga Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi ini mendapatkan tanggapan dari masyarakat, terutama para pengguna. Sebagian besar memahami kenaikan harga tak bisa dihindari akibat ketegangan politik di Timur Tengah. Sebenarnya ya memang kalau dilihat dari sekarang ini ya memang sih Ibu juga ngerti ya. Cuman ya itu tadi
boleh sih menaikkan, tapi jangan terlalu tinggi. Intinya ya terlalu jauh aja sih. Tapi mengerti gitu maksudnya dengan kenaikan. Kalau buat sekarang ya mengerti, paham, dipahami gitu. Kenapa naik gitu? Tapi terlalu tinggi. Ya karena ekonomi global gitu sih. Dapat dimengerti juga. Untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM non-subsidi, masyarakat harus berhemat dalam penggunaan BBM sehari-hari. Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk menyiasatinya. Untuk saat ini pemakaian mobil saya kurangi ya. Beberapa hari ini seringan bawa kendaraan roda 2 gitu Mbak. Karena memang semakin lama semakin terasa berat gitu ya. Sudah hampir 2 minggu ini saya menggunakan motor terus untuk bekerja. Kalau biasanya pergi-pergi pakai mobil ya pakai motor. Terus kalau emang yang nggak penting-penting banget mah nggak pergi aja sih. Saya pergi ke toko atau apa, kalau emang jaraknya bisa 1-2 kilo mah ya jalan kaki. Kan biasanya pakai motor. Terus kalau seandainya kerjanya di kerja gitu, mau makan siang jangan cari ke luar-luar. Maksudnya yang dekat-dekat kerja aja gitu. Perawatan kendaraan menjadi salah satu langkah penting untuk menghemat BBM. Menurut teknisi sekaligus kepala bengkel Oman Suparman, ada beberapa bagian penting dalam kendaraan yang harus dicek secara berkala. Filter atau saringan udara misalnya, harus dibersihkan agar proses pembakaran berjalan lancar. Penggantian oli juga wajib dilakukan untuk menjaga mesin kendaraan. Tak kalah penting adalah pemeriksaan tekanan angin pada ban serta penggunaan bahan bakar sesuai dengan kompresi yang direkomendasikan oleh pabrikan. Yang harus diperhatikan itu saringan udara, busi, terus konsumsi bahan bakarnya harus yang bagus. Minimal kalau sekarang itu kan Pertamax ya, itu lebih hemat bensinnya, bisa 1:14,7 bensinnya. Atau Matic, kalau Matic itu mungkin bisa 1:12, kalau manual bisa lebih dari 14,7. Tergantung pemakaiannya, cara berkendaranya juga itu bisa mempengaruhi hemat bahan bakarnya. Efeknya kalau saringannya kotor, tenaganya kurang. Akhirnya konsumsi bahan bakarnya lebih banyak, lebih boros, tenaganya nggak ada. Jadi mesinnya kasar, bensinnya boros, kalau tidak dirawat itu seperti itu. Selain perawatan kendaraan, teknik dan perilaku saat berkendara juga bisa berkontribusi dalam penghematan bahan bakar. Praktisi keselamatan berkendara dari Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana mengatakan, teknik berkendara secara halus atau smooth bisa menjaga agar mesin tidak bekerja terlalu keras sehingga bahan bakar dikeluarkan sesuai kebutuhan. Mesin pun wajib dipanaskan terlebih dahulu sebelum digunakan agar putaran mesin lebih stabil. Pastikan juga untuk berkendara dengan kecepatan stabil dan hindari membawa beban berlebih saat berkendara. Jangan overload. Nah, ada barang-barang yang memang kita lihat mungkin tidak berat dan sebagainya, tetapi kalau kita biasakan ini menumpuk di dalam kabin, ini akan menjadi beban ketika mobil ini harus bermanuver dan sebagainya ya. Terus catatan saya keempat, ini modifikasi, ini penting sekali nih. Modifikasi yang dilakukan ini kan menyangkut mesin, kemudian bodi, ban misalnya ya. Jangan sampai membebanin berat dan kelistrikan dari kendaraan tersebut. Formula perhitungan harga BBM non-subsidi mengacu pada keputusan Menteri ESDM nomor 245/MG 01/MEMM/2022. Kenaikan harga juga mengikuti harga minyak mentah dunia yang terus berfluktuasi sejak awal Maret, bahkan sempat melebihi dari $100 Amerika per barel. Tak hanya itu, nilai tukar rupiah yang terus melemah juga menjadi salah satu pemicu kenaikan harga BBM non-subsidi. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Pajajaran, Yogi Suprayogi, penyesuaian harga BBM wajar dilakukan di tengah naiknya harga minyak dunia. Langkah ini dinilai tepat untuk mengurangi beban APBN dan menyeimbangkan postur anggaran negara. Namun pemerintah pun tetap harus mengantisipasi sejumlah dampak dari kenaikan BBM non-subsidi ini. Kalau menurut saya sih memang agar bisa menyeimbangkan anggaran postur pemerintah, ya harus dinaikkan ya. Karena kalau hampir $200 di atas $200, ini udah nggak akan seimbang lagi. Jadi memang harus dinaikkan. Nah ini kan dampak ya. Dampak turunan ini juga memang belum, saya nggak tahu pemerintah pusat sudah menghitung atau belum.
Karena ada beberapa di daerah itu pasti akan terganggu ya flow-nya, apalagi belanja-belanja pegawainya juga akan terganggu. Karena begini, mobil pemerintah itu kan tidak boleh menggunakan subsidi, ya kan? Nah, ini kan pasti mengganggu perjalanan dinas. Nah, ini juga akan dipotong dengan efisiensi sekarang Pak Prabowo yang kedua atau ketiga gitu, saya lupa lagi. Nah, ini memang harus segera diperbaiki ya oleh pemerintah. Skenario-skenario kedepannya akan seperti apa gitu. Termasuk kenaikan bahan pangan nih gitu ya. Itu juga harus kita cari mitigasi resikonya seperti apa gitu ke depan. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah mengatakan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan solar tidak akan naik hingga akhir tahun. Sementara harga BBM non-subsidi sesuai peraturan pemerintah dapat mengikuti faktor pembentuk harga terutama dari pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.